Nah, terus sekarang kan pindah ke Australia nih. Ya. Apa emang kurang kerjaan di sono gitu loh, sampai bikin MP di sono gitu? Apa emang Nggak, jadi gua kayaknya bikin aja deh, kayaknya seru nih gitu atau gitu gimana? nggak jadi ceritanya pindah ke Australia, tapi saya emang dari dulu kan selalu latihan. Waktu pindah ke Australia, kita tuh punya konsulat jenderal, Konsulat Jenderal? apa ya? Ya, konjen. Iya, konjen, konjen. Konjen dari Bukan duta besar ya? Bukan kedutaan bukan. besar Kalau duta besar di Canberra. di Canberra. Ini di Kalau di Melbourne, Melbourne atau Sydney namanya konsul. konsul. Jadi dia ngurus soal visa gitu. Kalau duta besar kan antar negara. Ini lebih. Nah, salah satu konsul kita yang baru itu Mas Eming. Siapa? Mas Eming Eming, namanya. Eming. Mas Emir nama benar. Emir. Dia itu sebenarnya adalah senior MP Bandung. Oh. MP Bandung itu sama Radio 1 setara nih. Ya, Oh, jadi pas Mas Emil latihan itu di Radio 1, Mas Pong ke Bandung juga? kita yang di Ciranjang Oh. buka di Bandung. Bandung. Nah, jadi setara Radio 1 apa Radio 2 lah, pokoknya Bandung 1, Bandung 2 gitu. Ada juga di Besuki, Mas, Jalan Besuki, Menteng. Ya, Menteng. Jadi dia Besuki, ada juga di Tebet. Jadi ada Tebet ada Takun. Radio 1, ada di Besuki, ada di Tebet. Yang di Jantung gabung di Ciranjang sama Radio 1. Yang Jadi Mas Suci itu di Jantung 1 dia gabung ke dia itu di Jantung 2 gabung ke Radio 1. Kalau ada namanya Mas Larman, Mas Dani, Mas Sofan itu di Jantung 1 gabung Ciranjang 3, Ciranjang 3. Gitu cerita. Terus Mas Emir jadi konjen. Mas Amir jadi konjen, ketemu terus Mas ngobrol Mojo gitu. udah duluan. Udah Udah jadi warga negara. udah Jadi Australia. Nah, terus ngobrol gimana caranya kita buka. Nah, waktu itu saya coba ngubungin ke itu udah berapa tahun tinggal di Australia? tahun 2013, sekitar 8 tahun lah udah tinggal di Australia. Udah 8 tahun, Emil baru datang. Tapi sementara pas pertama kali datang, udah ada niatan belum? Udah ngelatih ngajak berapa Gitu ya. yang waktu itu saya kebetulan jadi GM di salah satu perusahaan di Australia. Jadi teman-teman yang kerja di situ saya ajak latihan. Pakai seragam nggak? Enggak, karena saya tuh hobinya emang kalau kita ngelatih kan kita jadi melatih, jadi latihan. Pas Emil nongol baru resmi MP gitu. Nah, punya ide akhirnya waktu itu datang Mas Bung, Mas Hemi, Mas Edi Pasar bertiga. Jadi mereka resmi. Jadi yang ngebuka foundernya Merpati Australia itu saya, Mas Eming, Mas Bung, Mas Hemi dan Mas Edi Pasar. Gitu. Pendirinya Merpati Putih Australia. Habis itu resmi itu. Lanjut kalau latihan. Tapi dengar-dengar itu katanya di bawah yayasan ya? Atau waktu itu kita hubungannya sama yayasannya Saring. Yayasan Saring gitu. Jadi kita tidak di bawah PPMP. PPMP gitu. Ya waktu itu ada Mas Pung lah. Saya juga waktu itu juga minta izin sama Mas Pung, ini biar tahu bahwa janji anggota kita konversi ke versi Australia, jadi hanya 2 baris dan tidak melibatkan yang namanya sifatnya keyakinan atau apa, jadi kita bikin sendiri. Tapi janji anggota keduanya sama, setia dan taat pada perguruan itu. Gitu. Kalau mengadakan berbakti kepada enggak, itu dihilangin ya, nggak mungkin dia mengabdi dan berbakti kepada bangsa dan negara Republik Australia. Ya, jadi kita juga nggak mau dia berbakti sama Australia kan. Jadi taat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu diganti karena di Australia semua yang sifatnya open ke publik tidak boleh menggiring kepada satu opini keyakinan. Jadi itu kita bikin netral, mengabdi kepada kemanusiaan. Gitu. Kalau yang Amerika gimana ya?
nggak tahu, mereka juga merubah juga sendiri versinya dia juga. Karena ada juga satu mbak waktu itu dia ikut ke kita, terus habis itu dia keluar karena dia bilang saya nggak mau, saya mau janji anggotanya kayak yang di Indonesia. Ya terserah aja. Ya, Ya nggak salah juga ya, dia. ya lu nggak usah nyebutin gitu kan. Iya. Kan pikiran lu aja. Terus suka dukanya ngelatih di Australia apa? Dengar-dengar nggak bayar ya? Tadinya biasalah, tadinya mau kayak model kita bayar-bayar, tapi lama-lama kan ternyata itu tidak mudah di sini gitu. Ada orang akhirnya keluar masuk, lama-lama saya pening karena di sini kalau kita benar-benar mau di Australia ya, mau buka yang sifatnya komersial itu banyak benar aturan-aturan yang bisa kayak gitu. Salah satu contoh pelatih itu yang kayak saya bilang mesti punya sertifikat ini Bantuan hidup dasar. ya, first aid First aid. istilahnya, sama apa ya, semua regulasi tentang security kesehatan kita mesti benar ikut, ada sertifikatnya. Terus kalau kita di publik ngajak melatih orang, kita ada yang disebut liable insurance, jadi asuransi. Jadi kita mesti punya asuransi untuk kalau ada apa-apa. Kepukul giginya rontok. Macam-macam lah gitu ya. Jadi nggak main-main di sini akhirnya. Berarti urusan mata-matanya juga bisa dong. Makanya saya bikin semacam PDF, dia kayak agreement gitu bahwa kalau dia ikut ke kita dia tidak begini tidak begitu gitu. Nah akhirnya saya pikir-pikir, saya buka MB Australia itu tujuannya kan untuk promosi budaya kita, pencak silat dan merpati putih. Jadi saya open gratis. Banyak orang ngira saya berduit, kira-kira enggak, itu open gratis. Jadi mereka tuh hanya bayar seragam sekali, sama saya minta dia bayar first sekali apa ya istilahnya, uang pendaftaran pertama. That's it. Habis itu udah gratis. Nah, terus dari sisi UKT ujian diadain juga nggak? Ya, kalau sampai tingkat yang tidak perlu ke mana? Parangkusumo. Ke Parangkusumo itu kita adain di Australia. Ya. Walaupun untuk pemecahan-pemecahan itu yang kadang-kadang jadi masalah, mahal mas. Itu. Minta aja Mas yang tadi dikirimin diskon. Ini hebel yang empuk, yang gampang patah itu $4. Udah gampang patah $4. $4 lagi yang Iya. Jadi kalau kita demo itu, ntar diketahuin orang ya itu kan empuk. Iya, masalahnya itu udah $4. Terus habis itu apa dong? Apa ya yang menarik di MP di Australia? Kalau di sini kan matain segala macam. Australia apa yang bikin orang bisa ikut? Ya itu akhirnya yang saya coba kembangkan ide bahwa metode kita harusnya bisa applicable untuk banyak bidang di luar yang sifat. Ya salah satu contoh yang saya buktiin bahwa kita bisa belajar piano dari getaran maksudnya. ya salah satu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia mau ngembangin metode yang sama itu applicable untuk banyak hal, terutama yang sifatnya kreatif. Apakah di dunia arsitektur, di dunia seni, musik, lukisan, apapun ya, itu ilmu kita tuh applicable. Dan saya udah buktiin sendiri mas, ini bukan itu. Ada kalau mau lihat main keyboard. Oke. Coba ceritain lebih banyak 10 menit tentang getaran yang applicable. Itu kayak apa? Meskipun itu bisa jadi konten sendiri. Bisa. Jadi kalau secara cepatnya Ini kan apa? Latihan getaran nih. Kan buat tutup mata, lihat nembak warna, tenang bintang. Nah, kalau ini jadi sebenarnya gini, kita balik lagi ke original merpati putih yang diajarkan Mas Pung dan Mas Budi ya. Itu sebenarnya tidak ada pemecah pemisahan antara ini gerakan silat sama getaran, enggak gitu Mas. Jadi merpati putih gerakan metodenya tuh terdiri atas dua hal. Melatih muscle memory untuk gerakan bela diri
muscle memory. muscle memory itu metode semua bela diri lah ya. Yang kedua adalah yang dulu kita sebut penghayatan atau ilmu naluri, yaitu merekam gerak ke alam bawah sadar. Gitu. Nah, metode dua inilah sebenarnya yang bisa kita applicable untuk belajar piano karena sama aja, Mas. Belajar piano itu kita butuh muscle memory yang orang piano udah tahu. Nah, belajar piano juga butuh penghayatan naluri yang sebenarnya teori modern piano modern juga udah mulai mengadaptasi itu. Artinya metode kita ini applicable terhadap belajar piano. Kalau gitar juga sama kali ya. Maksudnya intinya Semua lah mau apa melukis juga. secara intinya adalah kalau kita ngomongin yang getaran itu artinya semua fase dari menuju latihan getaran. Dari mulai napas pembersih. Sebenarnya saya boleh usul nggak, Mas? Saya sebenarnya agak kurang lama-lama saya agak kurang sepakat dengan istilah getaran lama-lama sih. Itu nanti aja kita usulin ke AW. Oke. Saya ngomongin getaran itu kan pasti adalah napas pembersih, napas segitiga, masuk ke meditasi. Itu yang dimaksudnya. Nah, fase dari muscle memory dan fase dari belajar pianonya itu setelah fase ini. Bukan Anda latihan dulu ini, Iya. baru terus, nah gimana? Metodenya yang bisa dipakai langsung. Sebagai contoh, misalnya bagian penghayatannya yang kita lakuin dengan napas meditasi semua ya urutannya. Bagaimana kita mendengar suara, saya pilih lagu satu, suara lagu itu saya ngiang-ngiang berulang di kepala saya suaranya. Itu satu. Kedua, touch pianonya saya visualisasikan di Bayangin. Terus gerakan tangan yang tadinya kalau di MB untuk latihan berantem, saya pelan-pelan ngerekam ke alam bawah sadar bagaimana jari saya mencet pianonya. Itu pada fase ini kan napas ini nih, bersih. Ini napas ini. Nah di sini meditasi pas lagi meditasi. Oh, jadi kalau teknis maksudnya detailnya. Iya. Itu kita melakukan itu tuh di sini. Katanya secara cepat kalau jadi detailnya yang saya lakuin. Tapi agak cepat, gitu ya. Cepat tapi detail. Bawel. Itu kan gue bilang dari tadi. Ini kan pada gagal hati gitu kan. Orang selama ini udah nebak warna nggak bisa, kalau rintang nabrak mulu gitu kan. Tapi main piano bisa gitu kan. Coba. Jadi gini, yang saya lakuin itu malah tanpa keyboard, Mas, tanpa piano. Tiap bangun pagi, saya melakukan meditasi seperti kita metode nebak warna, deteksi objek, metode getaran lah kalau buat anak MB pasti latihan getaran lah gitu. Ya, itu saya lakuin tiap pagi. Yang saya lakuin adalah saya meditasi, ngebayangin touch piano dan ngebayangin tangan saya gerak berikut bunyinya. Saya ulang-ulang terus tiap pagi. Terus menerus sampai 2 minggu, 3 minggu baru saya mulai nyoba di pianonya. Saya belum pernah nih main piano sebenarnya. Jadi waktu nyoba-nyoba pertama emang nggak bisa, Mas. Tadinya saya pikir waduh gagal lah ini. Tapi entah kenapa di minggu kedua tiba-tiba dia jalan sendiri tangan saya. Beneran. Itu juga bingung juga. Wih, bisa juga ternyata. Nah, semenjak itu saya bisa main. Ada videonya. Jadi saya beli keyboardnya bulan Februari. Saya mulai latihan gitu-gitu. Februari, Maret, April saya tiba-tiba bisa main piano dari sama sekali nggak bisa gitu. Nah yang saya agak kecewanya banyak orang ngirain gini, dia malah bukannya dengerin metode yang saya lempar, dia bilang gini, ya lu bisa main gitar sih. Lu bisa main gitar sih, main piano bisa berarti gitu kan? Iya. Itu masih nggak apa-apa ya. Ada temen bilang, ya lu bisa main harmonika sih. Makanya lu bisa piano. Harmonika udah kagak ada bunyinya, prapet doang gitu kan. Soalnya kalau saya memang bisa main gitar 40 tahun yang lalu ya gue juga mau. Saya tuh pengen main piano tuh dari dulu. Gitu. Gitu. Termasuk cepet kan? Ya nanti kita bahas terpisah lah. Tapi maksudnya kan nggak semua audiens kita ngerti proses getaran.
itu kan masalah gini kan. Sekarang kalau di video sebelumnya kita kan ngomongin masalah olahraga ya, olahraga Iya. kesehatan. Nah, si MP ini jadi nggak pilihan untuk tipe olahraga yang memang emang dipakai atau enggak? Jadi MP ya MP, jurus, getaran, olahraga gue yang lain. Gimana? Jadi itu Karena yang gue lihat tuh kan cuma gelantungan doang sama push up tuh. tapi maksud gue Gelantungan gini, gini. Gini ya, gelantungan doang gitu. Terus salah satu bukan karena gua anak MP sih mas. Menurut gue salah satu metode yang lengkap itu sebenarnya ada di MP. cukup lengkap lah. Sangat lengkap. Sangat kan? lengkap malah. Dan malah bisa applicable sampai ke keyboard kan. Jadi lo nggak usah bikin segala macam gerakan baru lah ya. Nggak usah. Malah gini, saya malah kembali soal gerakan ya. Kayak gerakan yang begini buat ginjal, gono, buat jantung. Enggak, gini. Saya malah kembali semua mengembalikan origin apa yang Mas Pung dan Mas Budi ajarkan. Pengolahan dasar 1 itu 14 bentuk. Pembinaan itu cuma 5 bentuk ya, Garuda. Boleh kita ngomongin? Boleh. Boleh. Gak ada yang ngerti juga apaan itu. Dorong tarik, kombinasi, penyaluran, sama listrik. Gitu. Udah, nggak usah macam-macam yang sakti-sakti, tapi kita harus lakukan dalam satu paket. Ini yang hilang di Merpati Putih, Mas. Nih, kalau ini Nah, oke. saya. Jadi ilmu merpati, satu paket nih. ilmu Merpati Putih itu nggak bisa dipisah-pisah. Ini silat, ini kebugaran, ini Getaran. nggak gitu. Ilmu Merpati Putih dari awal adalah ilmu gerak ditambah naluri. Nah, membantu itu adalah pertama pengolahan. Pengolahan itu untuk pertama kali memancing supaya generator-generator cakra itu mengeluarkan aktif lah mulai bergerak. Karena gelombang magnetiknya mulai bergerak, kita bina namanya napas pembinaan. Nah, kalau dia udah dibina berarti dia sudah tertata dalam salurannya, itulah masuk kita ke napas meditasi gitu. Jadi olahraga, napas pengolahan, pembinaan, napas meditasi, itulah ilmu MP mas. Nggak ada di luar itu. Maksud saya gini, saya juga ngajarin kebugaran, tapi yang saya ajarin ini juga. Gitu. Kebugaran, tapi ya reguler juga. Iya, tapi kan Paketnya orang lengkap lah ya, meskipun pemanasnya beda, stretchingnya beda, pengolahannya malah beda. enggak, Mas. Apa Pemanasannya justru stretching static, stretching dynamic, tetap ada? warming up, aerobik, anaerobik itu satu set. Mau dia mau jadi pencak martial art atlet Ya. atau kebugaran harus sama Iya. gitu. Bedanya adalah kalau untuk martial art kita harus mengharuskan misalnya dia harus bisa mas duduk simbu, nggak ada dispensasi gitu. Tapi kalau untuk kebugaran lu nggak bisa duduk Boleh simbu, ya lu duduk sila. Tapi metodenya sama semua. Jadi orang kebugaran saya ajarin pukulan datang tangisan atas mas, karena Iya. itu olahraga Aerobik. karena Masuk aerobik. ngapain Benar, saya bikin ajarin aerobik yang saya lain. ngarang-ngarang, Ya benar. karena yang saya tahu dari Mas Pung Mas Budi itu gitu. Di luar itu saya nggak tahu karena belum Iya sama. belum studi juga. Sama gue juga gak ngerti yoga. Gue nggak berani ngomongin yoga. Jadi semuanya harusnya kembali ke kita Mas. Itu kira-kira. Iya. Jadi dan itu memang yang menjadi apa ya, yang dilakukan hampir seumur hidup ya. Iya. Sampai sekarang itu tentang itu. Jadi ya agak aneh juga kalau ada orang yang di Merpati Putih masih harus mencari-cari gitu kan. Ya, kalau dari sisi saya sih ya Boleh nambah dikit. Nah, kalau saya jadi yang suka di gantungan itu saya aplikasikan Merpati Putih juga. Jadi dalam artian gini, kalau saya gelandungan, saya tarik nafas, tahan, saya angkat kaki gitu. oh iya tuh. Buang, itu tahan, buang gitu loh.
Jadi apapun gerak saya sebenarnya basisnya adalah napas merpati putih gitu. Ya, ya itu kira-kira mungkin bisa dapat gambaran ke udah Mas Monco mungkin belum ada yang begitu mengenal jalannya gimana. Mesti udah pernah kan disinggung dikit-dikit ya, tapi kali disinggung mungkin akan sering lihat di dalam channel saya. Memang ya orang yang paling mudah yang untuk diajak ngobrol untuk karena pengetahuannya banyak dan juga punya sudut pandang yang lain di Australia. Misalnya Mas Mansur sering bilang bahwa kalau di Australia itu kamu nggak bisa bilang bahwa ada aliran energi yang mengalir dari bawah pusher terus ke atas. Itu menurut Mas Mansur di Australia nggak semudah orang di Asia Tenggara ini yang terima tentang pemahaman seperti itu. Kalau kita kan suka di Asia ya nonton film anime gitu kan, yang pukulan jarak jauh ada keluar cahaya gitu kan. Kalau dia kali dengar-dengar katanya hal begitu uh, uh, bisa diterima atau tidak mudah dipahami oleh para murid. Ya, jadi kita memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ajarkan gitu. Dan kita juga harus ngerti di sana kan hukum kuat ya. Jadi misalnya saya bilang kalau belajar ke kita nafas merpati putih, Anda bisa diabetesnya bisa sembuh. Itu begitu dia percaya terus dia ikut terus diabetesnya nggak sembuh, saya bisa dituntut ke pengadilan. Dan besar kemungkinan sayanya akan kalah karena dia nggak sembuh. Terus saya bangkrut, Mas. Di penjara apa di denda? Bisa macam-macam lah karena itu dianggap Penipuan. Jadi emang kalau menurut saya di Australia ya, saya selalu memisahkan berbicara itu saya bertanggung jawab terhadap. Kalau saya nggak tahu saya bilang nggak tahu Mas, tapi saya berbicara referensinya jelas gitu. Saya juga nggak mau mengada-ada bahwa itu scientific gitu. Karena kalau scientific dia harus ada jurnalnya, ada buktinya. Ya di Indonesia sih masih cukup berjuang sih. Berjuangnya Di Indonesia kita tuh orangnya baik-baik Mas. Jadi kalau kita ajarin apapun mereka ya aja. iya. Jadi banyak mitos di sini. Ya saya rasa saya itu dulu ya. Soalnya takut nanti maksudnya kita bagi dalam sisi yang lain lagi untuk masih di sini. Terima kasih atas semuanya.